Halo semuanya, di sini saya kembali melanjutkan pembahasan saya ya tentang asesmen 2 halaman 27 sampai 28 ya. Di sini saya akan bahas yang bagian B halaman 28 ya. Di sini saya akan bahas nomor 1 sampai 5. Langsung saja nomor 1. Itu dikatakan diketahui kurva parabola x pangkat 2 kurang 2x kurang 6y tambah 19 sama dengan 0. Nah, kita mau cari titik koordinat puncak, fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktris. Oke, kita cari satu persatu ya. Nah, untuk mencari yang semua ditanya ini, kita harus ubah yang kurva parabola ini ke bentuk umumnya ya, yaitu ke bentuk x dikurang a pangkat 2 sama dengan 4p y dikurang b. Nah, kita ubah langsung aja ya. Ini saya tulis ulang persamaan parabolanya ya. Ini x pangkat 2 kurang 2x kurang 6y tambah 19 sama dengan 0 ya. Nah, si x kita biarin di kiri ya, yang lainnya oper ke kanan, berarti berubah tanda, ini jadi 6y, yang positif 19 jadi negatif 19. Nah, kita ubah yang x ini ke kuadrat sempurna, kita tulis x. Karena ini kurang maka kurang, kita kalikan setengah kali 2 1, tutup pangkat 2. Kemudian kita harus tambah kurang ya, kurang dari yang ini 1 pangkat 2 1 sama dengan 6y dikurang 19. Oke, kemudian kita tulis ulang, tapi min 1-nya kita oper ke kanan jadi positif 1 ya. Nah, kita hasilin yang reverse kanan, kita akan dapat 6y ini negatif ya, ini negatif 19 tambah 1 adalah negatif 18. Nah, kemudian ruas kanan kita bagi sesuai dengan koefisien y 6, berarti bagi 6 semua, tinggal y, 18 bagi 6 tinggal 3. Nah, di sini kita akan dapat ini si a nya 1, si b nya 3, jadi puncaknya itu adalah a, b, yaitu 1,3. Kemudian mencari b, fokus. Untuk kurva parabola seperti ini yang x kurang a pangkat 2, maka fokusnya itu adalah rumusnya a, p tambah b ya. Nah, sama dengan fokusnya itu si a nya tadi kan 1, nah si p belum dapat. Si p kita samakan dengan ini ya, kita samakan yang ini, p nya di sini 4p itu sama dengan 6, berarti p sama dengan 6/4. Kita kecilin sama-sama bagi 2 dapat 3/2 ya. Jadi di sini itu nilai si p nya itu 3/2 ditambah si b nya 3 ya. Kita tambahi, kita akan dapat ini 1, ini 3/2, 3 itu ini kan per 1 ya, jadikan 2 juga penyebutnya, 2 bagi 1 2, baru 2 nya kalikan 3 6. Jadi fokusnya adalah 1, tambahkan langsung ya, ini 9/2 begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor C. C itu katanya persamaan sumbu simetri, yaitu kalau untuk bentuk kurva seperti ini yang x kurang a pangkat 2, maka persamaan sumbu simetri yaitu x sama dengan a. Di sini a nya kan 1, jadi x sama dengan 1 gitu ya. Nah, sedangkan untuk persamaan direktris untuk kurva parabola seperti ini, rumusnya adalah y sama dengan min p tambah b. Berarti min p nya tadi itu kan 3/2, berarti min 3/2 tambah si b 3. Oke. Nah, ini sama 3/2, 3 itu sama dengan 6/2 ya. Nah, kita min 3 tambah 6 yaitu 3/2. Jadi persamaan direktrisnya adalah y sama dengan 3/2. Oke ya. Oke, saya lanjut ke nomor 2 ya. Nah, kita dikasih elips yang ini ya. Kita mau cari puncaknya, pusatnya, puncak, fokus, sumbu utama, sumbu sekawan. Nah, kita ubah ya ini ya ke bentuk umumnya ya. Oke. Ini saya dekatkan yang x nya langsung ya. Ini x pangkat 2 jadi kurang 4x tambah 4y pangkat 2 kurang 8y kurang 92 sama dengan 0.
Nah, yang ini sudah bisa kita bentuk ke bentuk kuadrat ya. Berarti ini X dikurang setengah kali 4, 2. Berarti 2 pangkat 2. Maksudnya X kurang 2 pangkat 2. Kemudian kita tambahkan kurang, yaitu 2 pangkat 2, 4. Begitu ya. Kemudian ini koefisien dari Y pangkat 2 kan 4. Kita harus bagi dulu yang 4 ya. Yang bagian ini kita keluarin 4-nya. Ya. Jadi kita tulis ini 4. Ini tinggal Y pangkat 2. 8Y bagi 4 tinggal 2Y ya. Kurang 92 sama dengan 0. Oke, saya tulis ulang. Nah, kita ubah yang dalam ke bentuk kuadrat, yaitu Y kurang setengah kali 2 kan 1. Berarti pangkat 2. Kemudian kurangkan dari 1 pangkat 2, 1. Gitu ya. Kurang 92 sama dengan 0. Oke. Tulis lagi ulang. Ini 4-nya kalikan ke dalam. Berarti ini 4 Y kurang 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1, 4. Kurang 92 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan yang min 4, min 4, min 92 ke kanan. Berarti X kurang 2 pangkat 2 tambah 4Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 92 tambah 4 tambah 4 ya. Ini X kurang 2 pangkat 2 tambah 4Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 100 ya. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan 100. Makanya menjadi X kurang 2 pangkat 2 per 100 tambah 4 per 100 kan jadi 1/25 ya. Jadi Y kurang 1 pangkat 2 per 25 sama dengan 1. 100 bagi 100 kan 1 ya. Nah, dari sini kita udah dapat ya. Kita mau mencari pusat. Nah, pusat itu yang ini. Kalau rumus umumnya seperti ini ya. X kurang A ini P ya. X kurang P pangkat 2 tambah ini per A pangkat 2 tambah kemudian ini Y kurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1 ya. Nah, di sini pada elips nilai akan selalu lebih besar ya. Berarti A itu dapat dari sini. Itu nanti kita untuk menentukan yang lain ya. Di sini untuk pusat kita cukup lihat yang ini aja, yang P sama Q ya. Berarti sini pusatnya yaitu nilai si P sama si Q. P nya kan ini 2 ya, Q nya adalah 1. Jadi pusatnya 2,1 gitu ya. Nah, kemudian yang B, kita perlu mencari koordinat puncak. Nah, puncaknya kalau untuk elips itu ada ya. Untuk elips yang si A di bawah si X ya, X kurang P pangkat 2 per A pangkat 2, maka rumus mencari menentukan puncaknya ini ya. Katakan A1 ya, ini P tambah A, Q. P nya itu adalah 2, A nya itu adalah ini. Jadi di sini A pangkat 2 kan 100. Berarti A nya itu akar 100, 10. Kemudian B pangkat 2 kan 25. Berarti B adalah akar 25 yaitu 5. Jadi ini 2 tambah si A tambah 10, si Q adalah 1. Jadi ini adalah 12,1. Kemudian puncak yang 2 ini P kurang A, Q. Berarti ini P nya tadi 2 kurang 10,1 yaitu min 8,1. Kemudian puncak kedua, puncak yang lain ya, terus B1 ya. B1 nya rumusnya adalah P, Q tambah B ya. Ini rumusnya ada semua di buku ya. Si P nya itu kan 2 ya, Q nya 1, berarti 1 tambah si B tambah 5 yaitu 2,6. Kemudian puncak yang lain ya, itu P, Q kurang B, di 2,1 dikurang 5, 2, negatif 4. Nah itu ya. Kemudian kita akan menentukan fokusnya ya. Ini sudah tinggal fokusnya. Nah ini mungkin nggak cukup ya. Coba ini saya hapus dulu ya, sebagian saya hapus.
Jadi saya putih sini aja ya. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut ke bagian C, fokusnya. Nah, menentukan fokus itu ada dua ya. Ini kan fokus ada macam-macam rumusnya ya. Karena ada bentuknya seperti ini, yang rumus yang ini ya. Nah, ini. Kalau bentuk elips seperti ini, maka fokusnya adalah P tambah C, Q. Yang kemudian fokus keduanya P kurang C, Q. Nah, untuk elips juga rumus menentukan C nya dikurang ya. Akar A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Kalau pada hiperbola ditambah ya, kalau elips kurang. Berarti akar A pangkat 2 nya 100 ya, berarti kita buat 100. B pangkat 2 25, berarti ini akar 75. Akar 75 itu kan akar 25 dikali akar 3, berarti 5 akar 3. Ya udah, berarti untuk F1 nya P nya tadi 2 ya, 2 dikurang C, 5 akar 3. Si Q nya tadi kan 1 ya, kemudian 2 nya ini tambah ya, sorry ya, tambah C, ini baru kurang. Nah, cuman beda itu aja ya, tambah sama kurang. Oke, begitu ya untuk fokus ya. Nah, sekarang sumbu utama itu nilai dari C ya, yaitu Y sama dengan Q untuk bentuk parabola elips seperti ini ya. Kalau elipsnya seperti ini, maka sumbu utamanya Y sama dengan Q, yaitu 1. Sedangkan sumbu sekawannya yaitu X sama dengan P, yang adalah nilainya 2. Oke, gitu ya. Oke, saya lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, tentukan persamaan elips yang mempunyai panjang sumbu mayor 10, kemudian panjang sumbu minor 8, serta fokusnya 4,3 dan min 2,3. Nah, oke, di sini nah kita kan nggak tahu nih ya bentuk persamaan elipsnya ya, tapi kita bisa ketemu dari bentuk fokusnya ini ya. Oke, sini sumbu mayor berarti 2A sama dengan 10. Berarti A sama dengan 10 bagi 2 yaitu 5. Kemudian 2B sama dengan 8, berarti B sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, di sini kita kan rumus elips itu kan ada yang boleh seperti ini ya, yang X kurang P pangkat 2 tambah Y kurang Q pangkat 2, ini bisa A pangkat 2, ini bisa B pangkat 2 sama dengan 1. Tapi kan bisa juga dia seperti ini, Y di B ini A ya, tergantung dari apanya ya, tergantung dari bentuk yang dikasih tahu. Nah, ini katanya fokusnya di sini, fokus 1 yaitu 4,3, fokus 2 nya itu min 2,3. Nah, rumus fokus ini kan yang beda X nya, yang sama Y. Nah, kalau yang beda X nya berarti bentuknya seperti ini, artinya dia sumbu mayornya itu terletak di sejajar sumbu X, maka bentuk kurvanya adalah seperti ini ya. Jadi kalau yang berubah itu nilai si X, maka bentuk kurva elipsnya ya ini yang saya tandai ini gitu ya. Yaitu kalau kita rumuskan, rumusnya ini adalah P tambah C, Q ya, P tambah C, Q. Kemudian yang fokus yang lainnya ini P kurang C, Q. Oke ya. Nah, kemudian di sini kan kita dapat persamaan ya. Berarti di sini P tambah C sama dengan 4. Kemudian P kurang C sama dengan min 2. Kita lakukan eliminasi. Kita tambahi ya, C sama min C habis, ini jadi 2P. 4 tambah min 2 itu 2. Berarti P sama dengan 1. Ya. Kemudian substitusi ya, P tambah C kan sama dengan 4 tadi.
P nya 1 tambah C sama 4, berarti C sama dengan 4 kurang 1 yaitu 3 ya. Jadi di sini persamaan elipsnya adalah S dikurang P nya 1 ya, pangkat 2 per, kita pakai yang ini ya, A nya tadi 5 ya, berarti 5 pangkat 2 tambah Y kurang Q. Nah Q nya yang ini ya, yang ternyata di sini ini ya, sorry, ini Q nya 3 ya. Oke, berarti ini 3 ya, per B pangkat 2, B nya 4 sama dengan 1. Nah, kita bisa hasilin juga ya, jadi 25 ya, 5 pangkat 2 25 ya, tambah Y kurang 3 pangkat 2 ini per 16 sama dengan 1 ya. Jadi elips yang mau kita cari yang ini ya. Oke ya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4, nah kita dikasih tahu persamaan hiperbola ya. Nah, kita kasih tahu ini X tambah 2 pangkat 2 per 8 dikurang Y kurang 5 pangkat 2 ini per 4 sama dengan 1. Nah, kita mau menentukan koordinat pusat. Nah, pusat itu ya nilai si P, Q ya. P, Q ya, ini P nya. P nya ya ini, bentuknya ini kan seperti ini. X kurang P pangkat 2 per ini A pangkat 2 kurang Y kurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ingat ya, untuk ini A selalu letaknya di bawah yang positif ya, kalau hiperbola ya. Dan ini ada kurang, A itu selalu yang di bawah yang positif. Sini kan X nya positif, maka dia di bawah si A ya. Oke, di sini pusatnya berarti si P, yaitu min 2, si Q yang 5 ya, begitu ya, udah itu aja. Kemudian yang B, koordinat fokus. Nah, karena bentuknya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat bukunya, rumus fokusnya itu adalah P tambah C, Q ya. Kemudian fokus keduanya P kurang C, Q. Nah, P nya kan sudah ada, min 2 tambah C. Nah, C nya kita belum ketemu. C itu pada hiperbola, untuk mencari C itu kita beda ya, rumusnya kita harus tambahkan ya, si A tambah B, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ya. A pangkat 2 ya 8 ini ya, B pangkat 2 nilai si 4, yaitu ini akar 12. Kita sederhana dapatnya ini adalah 2 akar 3. Jadi inilah min 2 tambah 2 akar 3, si Q, 5. Kemudian min 2 kurang 2 akar 3, 5. Itulah fokusnya. Oke ya. Kemudian koordinat puncak. Nah, puncak untuk kurva seperti ini bentuknya, katakan ini A1. Berarti sini adalah P tambah A, Q. Kemudian A2, P kurang A, Q. Memang di sini terkendala dengan rumusnya ya, terlalu banyak rumusnya. Mungkin kita lebih rajin aja ngerjakan soalnya ya, supaya ingat ya. Nah, di sini kan tadi sudah dapat ya, P nya itu, P nya kan tadi min 2. Nah, sekarang si A tadi kan A pangkat 2 itu 8, berarti A itu akar 8, yaitu 2 akar 2. Jadi ini min 2 tambah 2 akar 2, si Q, 5. Kemudian min 2 kurang 2 akar 2, 5 ya. Jadi sudah dapat ya, semuanya nomor 4. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, tentukan persamaan garis singgung hiperbola yang sejajar dengan garis dan tegak lurus ya. Oke, saya tulis dulu persamaan hiperbolanya, yaitu Y pangkat 2 per 36 dikurang S pangkat 2 per 64 sama dengan 0 ya. Sama dengan 1. sama dengan 1. Oke,
di sini kita tulis ya, katanya dia sejajar. Tentukan persama garis singgul hiperbola sejajar dengan garis yang ini. Oke, kita cari gradiennya dulu ya. Dari 4y kurang x tambah 1 sama dengan 0. Kita cari gradiennya. Sebenarnya ada rumusnya ya, tapi saya ubah aja ke bentuk fungsi x ya. Persamaannya gitu maksudnya. Jadi 4y sama dengan yang x nya sama angka saya pindah ke kanan, jadi ini positif x kurang 1. Kemudian saya bagi 4 semuanya, berarti s per 4 dikurang 1/4. Nah ini ya, jadi fungsi dia ya. Nah ini koefisien dari si x kan 1/4, maka m nya ini adalah 1/4. Katakan ini m1. Nah karena katanya sejajar, maka m yang kita gunakan untuk persamaan garis singgungnya sama ya. Jadi di sini untuk yang a persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan mx tambah kurang akar a pangkat 2 dikurang b pangkat 2 kali m pangkat 2. Ini rumus persamaan garis singgung jika kurva hiperbola seperti ini ya. Kalau yang beda maka beda lagi rumusnya ya. Nah si m ini karena dia sejajar, maka nilai si m ini sama dengan m1, yaitu 1/4. Masukkan kemari aja ya, berarti ini 1/4x tambah kurang akar a pangkat 2, ini nilai si a ya. Si a itu di bawah yang positif ya, a pangkat 2 berarti 36 ini ya. Yang b nya yang itu 64 kali m nya 1/4, berarti 1/4 pangkat 2 sama dengan ini 1/4x tambah kurang akar ini 36 dikurang 64 dikali 1/16. Nah, kita akan dapat ini 1/4x tambah kurang akar 36 kurang, ini kita kalikan, kita akan dapat 4 ya. Kemudian ini 1/4x tambah kurang, ini dapat 32. Kita kecilin, ini kita sebenarnya dapatnya 4 akar 2 ya, karena akar 32 itu kan akar 16 kali akar 2 ya. Akar 16 kan 4, berarti 4 akar 2. Begitu ya. Nah kemudian yang B, nah tegak lurus. Nah rumusnya sama ya, tapi coba saya hapus dulu ya. Tadi ini saya hapus dulu. Sekarang kita ke 5B. 5B ya, tadi kan ini saya terus ulang dulu ini ya, y pangkat 2 per 36 dikurang s pangkat 2 per 64 sama dengan 1. Nah untuk yang B dia kan tegak lurus ya, berarti kita lihat dulu gradiennya ya. Ini 4x tambah 2y kurang 7 sama dengan 0. Ini berarti 2y sama dengan min 4x tambah 7, berarti y sama dengan min 4x per 2 tambah 7 per 2. Ini dapatnya adalah min 2x tambah 7 per 2. Yang min 2 ini adalah gradiennya, katakanlah m1 sama dengan min 2. Nah karena tegak lurus, maka nilai si m ini harus sama dengan min 1 per m1, itu syarat tegak lurus. Berarti min 1 per min 2, yaitu 1 per 2. Nah sama kita masukkan ke rumusnya, yaitu mx tambah kurang akar yang a pangkat 2 dikurang b pangkat 2 kali m pangkat 2. Ganti m nya setengah tambah kurang a pangkat 2 nya tadi yang dia 36 ya, kurang b pangkat 2 64 kurang setengah pangkat 2 1/4 ya. Oke. Kemudian ini setengah x tambah kurang akar 36 kurang, ini kita kalikan dapatnya adalah 16. Setengah x tambah kurang 36 kurang 16 adalah 20. Kita sederhana dapatnya adalah setengah x tambah kurang ini 2 akar 5. Jadi jawabannya ini ya teman-teman. Oke, saya harap dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya.